Halo semuanya, salam jumpa dengan Ibu Feby di pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4 SDK Santa Ursula ini. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Ibu Feby harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat untuk mau belajar. Nah, hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu doa pribadi. Dan hari ini juga kita akan mempelajari apa arti doa pribadi dan apa yang dikatakan Yesus tentang doa pribadi. Ayo anak-anakku sekalian, kita belajar bersama. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik, tangan dikatup dan mata ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, alangkah senangnya jika kami dapat memuji-Mu dengan doa pribadi. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu beserta kami. Bantulah kami agar kami bisa belajar untuk mendalami makna dari doa pribadi dan apa yang dikatakan Yesus tentang doa pribadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita membukanya dengan doa, Ibu Feby akan menyampaikan apa yang perlu kita pelajari hari ini. Yang perlu kita pelajari hari ini yaitu 1. Makna dari doa pribadi. 2. Menjelaskan ajaran Yesus saat berdoa menurut Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Ayo anak-anakku sekalian, mari kita belajar bersama. Oke anak-anakku terkasih, apa itu doa? Doa berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Dan apa itu doa pribadi? Doa pribadi artinya ketika seseorang berdoa, baik secara diam-diam dengan Tuhan, dengan lingkup ruang pribadi. Anak-anakku yang terkasih, berdoa merupakan ungkapan iman seseorang. Dalam doa, kita juga dapat mengungkapkan pujian kita kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, bagaimana seharusnya kita berdoa secara pribadi? Doa pribadi sebaiknya dilaksanakan dengan cara seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15, Yesus sendiri telah mengajarkan bagaimana sebaiknya kita berdoa. Yaitu, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, anak-anak, ini merupakan ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan agar kita berdoa secara pribadi dan bersembunyi. Tidak seperti orang Farisi yang berdoa di perempatan jalan, memamerkan kepada orang banyak bahwa mereka itu berdoa. Seharusnya anak-anakku yang terkasih, pada saat kita hendak berdoa, sebaiknya kita masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan berdoa kepada Bapa secara pribadi. Maka Bapa akan melihat dan mengabulkan doa kita. Anak-anakku yang terkasih, berikut Ibu Feby akan merangkumkan 4 pesan inti dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, berdoa dengan tekun. Yang kedua, berdoa secara sembunyi dengan rendah hati. Yang artinya
Kita tidak perlu memamerkan kepada orang lain bahwa kita berdoa. Berdoa juga dengan tidak bertele-tele. Maksudnya, kata-kata di dalam doa tidak perlu terlalu banyak, tetapi harus singkat dan juga jelas. Yang keempat, berdoalah dengan kuasa dari Roh Kudus. Nah, anak-anakku yang terkasih, sumber doa kita adalah Roh Kudus, yang artinya air yang hidup, dan juga kitab suci yang di dalamnya ada sabda Allah. Anak-anakku yang terkasih, doa pribadi dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Berdoa akan lebih baik jika kita lakukan di tempat khusus dan jadwal yang tepat. Maksudnya di sini seperti ini anak-anak. Ketika anak-anak hendak tidur malam. Nah, pada saat sebelum tidur, anak-anak bisa berdoa dengan suasana yang hening, berdoa di dalam kamar. Itu maksud dari doa pribadi anak-anakku. Selain doa sebelum tidur, ada doa sebelum makan. Doa di dalam hati, menyampaikan ucapan syukur atas makanan yang telah kita santap. Itu merupakan doa pribadi. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu penjelasan Ibu Feby berkaitan dengan materi tentang doa pribadi pada hari ini. Bagaimana? Sudah mengerti apa arti dari doa pribadi? Doa pribadi di mana kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bisa berdoa di mana saja. Tetapi anak-anakku sekalian, alangkah lebih baiknya kita berdoa di tempat yang jauh dari keramaian. Seperti di dalam kamar contohnya, pada saat sebelum tidur. Atau pada saat sebelum ujian, kita berdoa di dalam hati kita. Memohon Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Nah anak-anakku, dengan ajaran Yesus, kita lebih tahu apa sebenarnya arti berdoa. Berdoa harus dari hati kita yang paling dalam. Jangan kita pamer. Tidak perlu berdoa di tempat-tempat besar atau di tempat-tempat yang ramai agar dilihat orang. Berdoa intinya kita mau berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Nah anak-anakku yang terkasih, itu ringkasan materi kita pada minggu ini. Berikut Ibu Feby akan memberikan anak-anak tugas untuk dikerjakan. Tugas agama kita pada minggu ini yaitu susunlah doa pribadi. Misalnya doa sebelum tidur, sebelum ujian, sebelum makan atau doa lainnya. Lalu kirimkan doa tersebut dalam bentuk file kepada Ibu melalui WA. Ibu tunggu ya anak-anakku sekalian. Oke anak-anakku, di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu Feby mau mengucapkan limpah terima kasih atas partisipasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.